Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 20 Juli malam hari, saya nyimak pengajian Hall Bahayai Nur Iman Sleman Yogyakarta di YouTube ya, dimana penceramahnya yaitu Gus Kausar dari Kediri. Di situ Gus Kausar kembali menyinggung masalah polemik nasab Ba'alawi ini ya. Ada beberapa pernyataan Gus Kausar yang saya merasa perlu untuk saya komentari balik ya. Jadi seperti apa komentar dari Gus Kausar menyangkut polemik nasab Ba'alawi? Mari kita simak dulu video cuplikannya ya. Mungkin sekitar 4 menit ini. Itu sebuah kesombongan. Kulo niki nembe iki wau. Badhe maripan lho. Saestu badhe maripan setengah songo niku lho. Kulo badhe maripan. Ayat kulo niki lho apa? Nyanjangi kulo. Lho saestu. Mas, kene arep takbir celuk bojo. Nolas Pak, penting Pak kuwi bahaya kan Dugane Allah Taala iki sesuk ning akhirat kredi istighfar sene bojo sakal ngawur kowe ya. Mas, nolak aku. Siap. Lah cok, polisi kan ngono. Nggih Bu nggih. Siap. Siap. Nggih. Jenengan pun ngertos. Jenengan dibully tiyang teng TikTok. Sapa sing ngono aku? Pripun napa aku? Maka ditutupi video nih, kalau dibully. Apa temu bapak kan aku lali aku. Aku lali ngono kuwi. Oh joget nyapa joget dibully, Sing bully ku yo pengen joget nek gak keturutan. Paham Pak, Alah, kuwi aku meneng. Babakan apa ngono lho? Babakan aku dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Oh, ada. Aku cocok ae, gak masalah. Gak masalah, arepnya apa? Santai ae. Ora awake biasa memperbudak orang. Sesekali dianggap budak ya bagus. Syukur-syukur awake benar-benar menekani hukukil ubudiyah, hak kehambaan kebudakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora masalah ya cocok-cocok ae. Aku tenang ae. Oh, ngono tok aku. Aku mek ngono tok takbir wis lali aku. Aku lali santai ae. Karena rasa sakit kita akan cibiran orang lain itu hanya karena kebodohan dan ketololan kita. Kamu itu siapa? Ya Abdurrahman Al-Kausar. Man anta, kamu itu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Rasulullah saja dicibir, ulama-ulama kita saja dicibir, masyayikh kita saja diolok-olok. Lah kowe kok tersinggung? Kowe iki sapa? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Aku orang kowe, kulo iki mboten pondokan Yaman opo piye? Mboten nate. Kulo niku mboten nate. Mek kulo niku menganggap bahwa gegeran nasab itu tidak produktif. Maka Rasulullah itu selalu meminta kita untuk kompak rukun demi besarnya Islam. Awake dhewe saiki mau geger mek gara-gara ngono kuwi. Masih Gus Fahmi anak kiai, tapi nek ora sangar gak jaduk. Ora ampuh, ora ngalim arti apa? Artinya bahas nasab itu dari dulu tidak ada gunanya. Kula niku ngertos bahwa misalnya kados kula mawon ya daripada ngrasani waktu dhewe. Kula ngertos bahwa aku ki anake sapa, putune sapa, mbahku sapa. Wes dawa sampai ana bahasa Brawijaya. Ngertos lho. Refleks kula. Ayo. Putune Brawijaya iki aja sampai konangan wong. Sebabnya sampai konangan wong lucu tenan. Zaman kuno raja-raja tumpakane Garuda. Awake dhewe saiki tumpakane Mio kreditan. Biyen dolanan wesi wong-wong gawe tangan tok. Saiki awake dhewe kena peniti miso-miso. Kan aneh. Putune wong sangar terus bahasan tekanan awake dhewe pekok. Paham? Terus kemudian kita bahas betapa luar biasanya kakek-kakek kita. Niku nek diuwot-uwot malih sampai yang sing kula dhewe wedi. Makane kula mboten nate bahas.
Dan itu memang sama sekali nggak penting. Mergo sak hebat-hebatnya mbah-mbah awake dhewe pekok ya pekok ae. Nah, ini ada beberapa hal yang mengganjal pikiran saya ya, atau menjadi pertanyaan dalam pikiran saya. Yaitu diantaranya adalah Gus Kausar, beliau dianggap sebagai budak Ba'alawi. Beliau merasa tidak masalah, cocok-cocok aja. Beliau mengaku biasa memperbudak orang, jadi sekali-kali menjadi budak tidak masalah. Nah, yang mengganjal pikiran saya atau mengganggu pikiran saya itu yang dimaksud biasa memperbudak orang itu dalam bentuk apa ya? Apa mempekerjakan orang? Gus Kausar mungkin punya usaha yang banyak pekerjanya, itu kan nggak bisa dikatakan memperbudak kalau seandainya mempekerjakan orang ya. Atau Gus Kausar biasa nyuruh santri-santrinya itu, beliau menganggap santri-santrinya itu budak, atau seperti apa? Itu yang mengganjal pikiran saya. Karena tadi kan beliau mengaku bahwa biasa memperbudak orang, jadi sekali-sekali jadi budak tidak masalah, seperti itu kan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, beliau menganggap bahwa pelurusan nasab ini suatu hal yang tidak produktif. Ini saya agak heran sebetulnya kalau Gus Kausar berpendapat seperti itu, dikarenakan saya yakin Gus Kausar tidak tahu esensi atau maksud utama dari pelurusan nasab Ba'alawi ini ya. Yaitu dikarenakan kelompok dari Habib-Habib Ba'alawi ini telah sangat nyata-nyata marak dan sudah berpuluh-puluh tahun melakukan penyesatan akidah kepada jamaahnya atau para muhibinnya ya, dimana buktinya bertebaran di media sosial, terutama di YouTube. Ceramah para kabib kepada para muhibinnya itu rata-rata mayoritas itu hanyalah doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang berusaha memframing klan mereka sebagai klan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Cerita-cerita khurafat itu bertebaran di media sosial dari kelompok kabib-kabib ini. Itu salah satunya. Salah satunya yang lain lagi adalah tindakan atau pola tingkah dari Habib-Habib Ba'alawi ini yang terindikasi kuat mengarah mengancam kepada keutuhan NKRI, yaitu bentuknya pengaburan sejarah, merubah sejarah, pemalsuan makam. Ya, makam-makam palsu itu sudah ribuan. Kalau nggak salah Sunan Ampel Jawa Timur saja satu makam itu sudah ada makam baru yang kabib-kabib itu jumlahnya mungkin mencapai ratusan. Itu satu makam di Sunan Ampel itu saya lihat di video YouTube itu belum makam-makam yang lain. Itu makam palsu ya kalau seperti itu ya. Belum lagi makam para tokoh yang diba'alawikan, baik tokoh nasional ataupun tokoh agama. Ini bukti real, bukan hoax ya. Sepertinya Gus Kausar belum tahu kejahatan dari kelompok Habib-Habib Ba'alawi ini yang jelas nyata-nyata merusak akidah para jamaahnya dan juga terindikasi kuat mengancam keutuhan NKRI. Sekarang sejarah NU dirubah oleh Habib Lutfi bin Yahya. Apakah Gus Kausar juga belum tahu? Nah, apakah berpikir itu hanyalah suatu keisengan saja kalau seandainya Gus Kausar tahu? Kemungkinan Gus Kausar belum tahu itu. Ya mungkin saya memaklumi, mungkin Gus Kausar karena hidup dalam posisi yang nyaman ya. Jadi beliau sibuk dengan sewu kenyamanannya sehingga tidak punya waktu untuk mencermati sebetulnya polemik nasab ini esensinya apa sih, tujuan utamanya apa sih. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau dibilang tidak produktif itu kalau sekedar menggegerkan atau rebutan masalah nasab atau mempermasalahkan nasab saja, itu bisa dikatakan tidak produktif. Tetapi harapan dari saya pribadi terutama ya, atau kami-kami yang mendukung tesis Kiai Haji Madzuddin Al-Bantani, dengan terbuktinya nasab kelompok Habib-Habib ini sebagai nasab yang bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka tentunya nanti mereka tidak lagi bisa mendoktrin jamaahnya dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, tidak bisa lagi memprovokasi masyarakat untuk membenci bahkan melawan pemerintahan yang sah. Mereka akan sulit merubah sejarah ataupun membuat makam-makam palsu ataupun memba'alawikan makam para tokoh bangsa ataupun tokoh agama. Itu akan sulit jika mereka sudah diakui bangsa ini sebagai bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah esensi yang sebetulnya saya pribadi ikut andil dalam pelurusan nasab ini, tujuannya untuk itu, untuk bangsa dan agama, tidak selain itu. Nah, berikutnya kalau Gus Kausar bilang masalah pelurusan nasab ini tidak produktif,
Ini justru menurut saya seperti Gus Kausar menceritakan nasab Gus Kausar di atas panggung ceramah. Itu suatu contoh yang tidak produktif, nyuwun sewu. Itu tidak produktif menurut saya. Apalagi yang saya juga tambah bingung, di situ Gus Kausar bilang bahwa keturunan dari Brawijaya jangan sampai ketahuan orang. Nah, kalau jangan sampai ketahuan orang kok malah diceritakan di panggung. Ya, ini kan sangat membuat saya bingung. Ya, jadi maksudnya gimana kan gitu kan? Kalau jangan sampai ketahuan ya nggak mungkin. Jangankan di panggung, cerita sama orang aja tidak kan? Cerita nasab yang dilakukan oleh Gus Kausar nyuwun sewu, ya semua sudah tahu Gus Kausar punya nasab mulia, jadi tidak perlu lagi menurut saya diceritakan di atas panggung ya. Nyuwun sewu jika bahasa saya mungkin menohok, dikarenakan sebelumnya juga saya merasa tersakiti oleh sikap dari Rais Am PBNU dan petinggi PBNU yang lainnya juga ada beberapa ya, seperti Kang Fahru Rozi juga itu. Jadi kalau dibilang tidak produktif berarti Mbak Alawi atau Habib-Habib ini dibiarkan saja merusak akidah para jamaahnya, melakukan pemalsuan makam-makam yang jumlahnya ribuan, memba'alawikan makam tokoh-tokoh bangsa dan tokoh agama, dibiarkan saja atau bagaimana maksud Gus Kausar? Ya, jadi saya pribadi ikut pelurusan nasab Ba'alawi ini bukan masalah nasabnya. Jika saja mereka tidak melakukan kejahatan yang seperti saya sampaikan tadi, bagi saya ngapain repot-repot ngurusi nasabnya Ba'alawi? Toh kalau mereka menipu dosa-dosa tanggung sendiri. Itu logika saya seperti itu. Dikarenakan saya sangat melihat bukti bertebaran di media sosial tentang kejahatan para Habib-Habib Ba'alawi yang menyesatkan akidah jamaahnya, dan itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Ya, berkat tesis Kiai Haji Madudin Al-Bantani, banyak orang menjadi berani mencermati pola tingkah dari Habib-Habib Ba'alawi, termasuk diri saya. Jika tahun 2019 dulu saya hanya mencermati radikalisme itu berkekuatannya ada di FPI, saya tidak berani berpikir lebih dalam dikarenakan saya tahu FPI itu waktu itu pemimpinnya kebanyakan kan keturunan dari Rasulullah, jadi saya nggak berani berpikir lebih bebas, istilahnya seperti itu. Nah, berkat tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani, dan setelah saya paham memang mereka tidak punya bukti bahwa mereka itu adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka dari situ saya berani mencermati pola tingkah mereka dengan bebas, dengan objektif maksudnya. Jadi tidak takut lagi kualat dengan mereka, karena dulu saya tidak berani cermat terhadap mereka, takut kalau kualat dengan keturunan Rasulullah. Seperti itu pikiran saya dulu. Nah, kembali lagi, mungkin Gus Kausar tidak mengerti maksud tujuan meluruskan nasab Ba'alawi ini sebetulnya esensinya apa, kepentingannya apa. Di kepentingan yang saya tahu terutama diri saya ya, itu bukan masalah nasabnya, tapi dengan terbuktinya, dengan tidak diakuinya kelompok Habib-Habib ini sebagai keturunan Rasulullah, maka mereka akan sangat sulit melakukan kejahatan-kejahatan yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun telah mereka lakukan, yang bentuknya tadi sudah saya sebutkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Tidak ada kurangan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila. Merdeka.